Pak Gito adalah seorang pria parubaya, sederhana, dan ramah. Ia tinggal di sebuah desa kecil dan setiap minggu ia selalu bepergian ke kota untuk menjual hasil tani. Hari itu, seperti biasa, Pak Gito bangun pagi-pagi sekali dan menuju stasiun kereta di kota terdekat. Namun, kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit terlihat muram. Pak Gito membeli tiket kereta malam terakhir, karena siang itu hasil jualannya lebih banyak dari biasanya, sehingga ia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan urusannya di pasar kota. Kereta malam yang ia naiki sangat sepi. Hanya ada beberapa penumpang di sana, semuanya tampak lelah dan tak banyak bicara. Saat kereta mulai bergerak, Pak Gito merasakan ada yang janggal. Kereta terasa sangat tua, lebih tua dari kereta-kereta yang biasa ia naiki. Cat di dinding kereta terkelupas, lampu-lampunya redup, dan ada bau lembab yang aneh di udara. Namun, Pak Gito mencoba mengabaikannya. Ia duduk di kursinya, membuka bekal nasi bungkus yang dibawanya dari rumah, dan mulai makan. Beberapa saat kemudian, kereta tiba-tiba berhenti di sebuah stasiun yang tidak dikenalnya. Stasiun itu tampak sangat tua, dengan bangunan berlumut dan papan nama yang sudah usang. Tidak ada seorang pun di stasiun itu, bahkan penjaga stasiun pun tidak tampak. Lampu-lampu di stasiun berkedip-kedip seperti mau mati. Kereta berhenti cukup lama, tapi anehnya tidak ada pemberitahuan dari petugas maupun kondektur. Pak Gito merasa sedikit gelisah, namun berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, seorang wanita dengan pakaian putih lusuh naik ke dalam gerbongnya. Wanita itu duduk beberapa bangku di depan Pak Gito, menundukkan kepalanya, dan tidak berbicara sama sekali. Rasa gelisah Pak Gito semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Kain putih yang dikenakan wanita tersebut tampak kotor, seolah-olah telah berlumur tanah. Rambutnya kusut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ketika Pak Gito mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat ke jendela, yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di luar sana, padahal kereta biasanya melewati desa-desa kecil dengan lampu-lampu rumah yang bersinar di kejauhan. Lalu, terdengar suara derit pelan, seperti suara orang sedang menyeret kaki. Perlahan, wanita itu berdiri dan mulai berjalan mendekati Pak Gito. Langkahnya sangat lambat dan menyeramkan, seolah-olah ia sedang menarik beban berat di kakinya. Hati Pak Gito mulai berdebar kencang. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah perasaan cemas biasa. Namun, ketika wanita itu semakin dekat, bau anyir menyengat mulai tercium. Wanita itu berhenti tepat di depan Pak Gito, masih menunduk. Pak Gito menahan napasnya, lalu, perlahan-lahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Wajah yang pucat, penuh luka, dan mata kosong yang seolah menatap ke dalam jiwa Pak Gito. Pak Gito terkesiap, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Wanita itu kemudian tersenyum dengan senyum yang aneh dan menyeramkan, dan tiba-tiba saja, suara tertawa kecil mulai terdengar, pelan namun semakin lama semakin keras. Suara tawa itu datang dari segala arah, dari kursi-kursi kosong di kereta, dari dinding-dinding gerbong yang gelap. Pak Gito merasa seolah-olah dia sedang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Pak Gito melompat dari kursinya dan berlari menuju pintu gerbong. Namun, saat ia sampai di sana, pintunya terkunci. Ia memukul-mukul pintu, berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Ketika ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada lagi di sana. Namun, suara tawa itu masih terdengar. Pak Gito kemudian merasakan sesuatu mencengkram bahunya dari belakang. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Perlahan-lahan, ia menoleh, dan di sana, tepat di belakangnya, wanita itu berdiri dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Keesokan harinya, kereta itu tiba di stasiun akhir. Para penumpang turun satu persatu. Namun ada satu penumpang yang tetap duduk di tempatnya. Pak Gito ditemukan tak bernyawa. Dengan wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Namun, satu hal yang pasti, Pak Gito telah menaiki kereta yang seharusnya tidak pernah ia naiki. Sampai hari ini, cerita tentang kereta malam itu masih beredar di kalangan para penumpang setia. Ada yang mengatakan bahwa kereta tersebut hanya muncul pada malam-malam tertentu, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Mereka yang pernah melihatnya, konon tidak pernah kembali dengan selamat.